Soal kelanjutan IKN di tengah pemangkasan anggaran, ekonom Indef, kemungkinan nanti jadi tempat peristirahatan Presiden. Salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Didin S. Damanhuri menanggapi kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di tengah kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto. Didin menyebut proyek IKN merupakan warisan pribadi atau personal legacy dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menilai sejak awal pembangunannya, proyek IKN tidak memenuhi proses legislasi yang sesuai. Bahkan undang-undangnya, kata dia, disusun tanpa melalui perdebatan publik yang komprehensif dan substantif. Memang IKN ini kan personal legacy yang Presiden Jokowi waktu itu sangat ambisius untuk mewujudkannya, ucap dia dalam acara diskusi publik dengan tema, merekam gagasan Faisal Basri, di kantor Indef, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Februari 2025. Didin menerangkan, saat proyek IKN dimulai, investor asing mulanya memang tertarik. Namun, para investor memilih mundur lantaran sisi ekologi, keamanan, dan tata kelolanya tidak terpenuhi. Dan investor yang digembar-gemborkan itu memang tidak datang, ujar dia. Jika anggaran IKN ikut dipangkas, ekonom senior Indef ini menduga proyek tersebut nantinya justru akan berubah fungsi. Kemungkinan nanti itu seperti tempat peristirahatan atau berundingnya kepala negara di Amerika, seperti Camp David, tutur Didin. Camp David, atau yang secara formal bernama Naval Support Facility Thurmond, merupakan sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat. Camp David berlokasi di Taman Gunung Catoktin di negara bagian Maryland. Camp David sering digunakan sebagai tempat pertemuan resmi maupun tak resmi antara pemimpin Amerika Serikat dan para pemimpin dunia. Selain sebagai tempat peristirahatan kepala negara, Didin juga menyebut IKN bisa saja dialihfungsikan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, ataupun kantor kementerian. Atau menjadi ibu kota Kalimantan Timur, atau menjadi kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, katanya. Ekonom senior Indef Muhammad Fadil Hasan punya pendapat yang sama dengan Didin. Menurut dia, memang ada potensi proyek IKN mangkrak, terutama di tengah pemangkasan anggaran Prabowo. Dengan demikian, pemerintahan Prabowo perlu membuat keputusan politik soal kelanjutan proyek IKN. Misalnya dengan menjadikan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Atau istana saja, istana kepresidenan yang memang belum ada kan di Kalimantan, ujarnya. IKN, dia mengatakan, bahkan bisa juga difungsikan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Tapi tidak sebagai sebuah ibu kota negara baru dengan segala macam atribut yang ingin disematkan, kata ekonom yang juga merupakan salah satu pendiri Indef ini. Fadil menyebut proyek IKN sudah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, utamanya karena investasi yang tak kunjung datang. Ini proyek yang tidak feasible, tidak sustainable dan tidak acceptable. Sejak awal saya sudah punya keyakinan seperti itu, katanya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan efisiensi anggaran dengan menerbitkan Instruksi Presiden, Inpres, Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Melalui instruksi tersebut, Prabowo meminta ada penghematan senilai Rp306,6 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran belanja kementerian, lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. Seiring adanya instruksi tersebut, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PU, dipangkas Rp81,38 triliun sehingga tersisa Rp29,57 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU tahun ini ditetapkan senilai Rp110,95 triliun. Adapun pemangkasan anggaran ini telah disetujui Komisi V DPR RI dalam rapat yang dilaksanakan pada Kamis, 7 Februari 2025. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono menyebut pemerintah tidak memangkas anggaran pembangunan IKN tahun ini. Menurutnya, anggaran IKN masih sama dengan hasil rapat terbatas, ratas, dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.
Basuki Hadimulyono menerangkan, impres dibuat sebelum rapat terbatas mengenai IKN diselenggarakan, sehingga memang diperlukan penyesuaian kembali. Kalau tentang anggaran tadi kami sampaikan kepada beliau, Presiden Prabowo, kebetulan ada Bapak Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, dijawab agar itu segera disesuaikan, karena instruksi Presiden tahun 2025 nomor 1 dibuat sebelum ratas kemarin, kata Basuki Hadimulyono melalui keterangan resmi, Senin, 3 Februari 2025. Menurut Basuki Hadimulyono, Prabowo sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp6,3 triliun dan tambahan Rp8,1 triliun dalam rapat terbatas 21 Januari 2025, sementara impres mengenai efisiensi belanja terbit pada 22 Januari 2025. Meski begitu, Basuki Hadimulyono mengatakan akan bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN. Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun, ujarnya. Utak-atik Prabowo pangkas anggaran, bagaimana nasib pembangunan IKN? Target Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 diperkirakan mengalami penundaan. Penyebab utamanya adalah pemangkasan anggaran belanja negara yang berdampak pada otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum, PU. Kedua lembaga ini terkena kebijakan efisiensi sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dalam Impres nomor 1 tahun 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,6 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan anggaran kementerian, lembaga, sementara Rp50,5 triliun dari transfer ke daerah, TKD. Dokumen yang diperoleh Suara.com menunjukkan bahwa IKN mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp4,8 triliun. Sementara itu, Kementerian PU terkena pemotongan lebih besar, mencapai Rp81 triliun. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan ini akan berdampak pada pembangunan IKN. Dengan anggaran yang berkurang, rencana kerja harus dievaluasi dan disesuaikan. Menurut saya, target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 bisa saja tertunda, ujarnya. Sebelumnya, Kepala IKN Basuki Hadimulyono menyebut Prabowo telah menginstruksikan percepatan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta ekosistem pendukung di IKN tahun ini. Untuk periode 2025 hingga 2029, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp48,8 triliun, termasuk biaya pemeliharaan sarana yang telah dibangun. Namun, keputusan pemangkasan anggaran menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan prioritas utama Prabowo. Saya melihat Pak Prabowo lebih fokus pada program MGB, makan bergizi gratis, yang merupakan janji politiknya, kata Trubus. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga mengakui bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah MGB, yang tahun ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bahkan meminta tambahan anggaran Rp100 triliun demi memenuhi target tersebut. Pasalnya, anggaran awal sebesar Rp71 triliun hanya cukup untuk mencakup 5 juta penerima manfaat. Dengan pergeseran fokus ini, pembangunan IKN tampaknya harus menyesuaikan ritme baru di bawah pemerintahan Prabowo. Pemangkasan anggaran UIKN dan Kementerian PU dinilai sebagai bukti bahwa Prabowo memiliki prioritas sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno, menyebut bahwa setiap presiden punya arah kebijakan masing-masing. Pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan otorita IKN setidaknya menjadi bukti bahwa Prabowo punya kalkulasi sendiri soal kebijakan, kata Adi kepada Suara.com.
Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa IKN bukan prioritas utama bagi pemerintahan Prabowo. Dalam 100 hari kerja, kebijakan populis seperti makan bergizi gratis, MBG, rumah murah, dan sekolah rakyat lebih diutamakan. Berbeda dengan Jokowi yang gaspol IKN ingin cepat kelar dalam tempo sesingkat-singkatnya, ujar Adi. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, punya pendapat senada. Ia menilai MBG lebih diprioritaskan karena merupakan janji kampanye Prabowo. Sementara itu, IKN hanyalah warisan kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Sebagai presiden, Prabowo tetap berkewajiban melanjutkan pembangunan IKN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, dari caranya mengatur anggaran, tampak jelas bahwa IKN tidak menjadi agenda utama. Jika benar-benar prioritas, seharusnya pembangunannya tidak diperlambat, kata Asrinaldi. Meski bukan prioritas utama, pemangkasan anggaran IKN tidak berarti Prabowo melanggar undang-undang. Pembangunan tetap berjalan, meski bertahap. Secara politik, keputusan ini lebih menguntungkan karena survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo tetap tinggi. Ini juga sebagai upaya menunjukkan komitmennya sebagai presiden yang taat pada janji politik, ujar Asrinaldi.